Hyang Semar ini pada era Jawa kuno ini dianggap semacam utusannya Tuhan. Jadi agama Jawa kuno itu namanya agama Kapitayan. Baik, untuk falsafah Jawa kita ambil materi yang sebenarnya populer sekali di kalangan masyarakat Jawa. Hanya saja mungkin tidak sangat banyak yang berusaha untuk tahu. Jadi seperti apa sih makna dan maksud dari hadirnya tokoh ini? Tokoh yang kita kenal dengan nama Semar. Kalau di Jogja, ibu-ibu itu senang sekali kalau mendengar kata Semar. Karena yang dibayangkan adalah toko emas. Kalau saya bilang Semar itu yang terbayang biasanya toko emas, terus jarang yang masuk ke filosofinya. Padahal ini tokoh yang luar biasa dari banyak sisi. Kalau kita yang dari tradisi kajian Islam itu kenalnya justru versi yang dibawa oleh para wali songo. Sebenarnya ada banyak versi. Ini di catatan saya versi-versi yang menggunakan nama Semar. Jadi ada versi Jawa kuno. Itu sebutannya adalah Dang Hyang Semar. Dang Hyang itu Dang Hyang Semar ini pada era Jawa kuno ini dianggap semacam utusannya Tuhan. Jadi agama Jawa kuno itu namanya agama Kapitayan. Ya, jadi agama Kapitayan itu dulu oleh Belanda yang tidak terlalu paham, pokoknya disebut orang Jawa itu animisme, dinamisme, begitu saja agamanya. Tapi sebenarnya agamanya namanya Kapitayan. Kapitayan itu nanti Tuhannya itu namanya Sang Hyang Toyo. Toyo itu artinya kehampaan, kekosongan. Makanya orang Jawa itu kalau menggambarkan Tuhan itu dengan istilah tan keno kinoyo ngopo. Tan keno kinoyo ngopo itu tidak bisa dijelaskan. Jadi itu kalau pakai bahasa Al-Quran mungkin semacam laisa kamislihi syai'un. Nah, jadi agama Kapitayan, Tuhannya Sang Hyang Toyo, nanti karena dia tidak bisa dijelaskan, daya ketuhanan itu ada dalam segala sesuatu. Ini ketuhanan yang ada dalam segala sesuatu itu mirip mirip seperti ajaran Manunggaling Kawula Gusti atau ajaran dalam tasawuf yang wahdatul wujud itu. Jadi Tuhan ada aspek ketuhanan dalam segala hal. Makanya 2 bulan yang lalu saya sampaikan ketika Islam masuk menggunakan idiom-idiom sufistik itu langsung nyambung dengan agama cara berpikir sebelumnya. Daya ketuhanan dalam segala sesuatu itu biasanya disebut to atau tu. Makanya kata-kata di bahasa Jawa itu kan banyak sekali yang ada unsur tu-nya. Karena dengan persepsi di situ ada daya ketuhanan. Ada tunggul, ada tumpeng, ada tumbal, ada macam-macam. Biasanya yang ada istilah tu-nya itu diasumsikan di balik itu ada daya ketuhanan. Tumbak, dan seterusnya. Nah, itu agama Kapitayan. Nah, Semar ini diposisikan sebagai utusan Tuhan bagi agama Kapitayan. Namanya Dang Hyang Semar. Dang itu gelarnya. Jadi sama kayak Sang Hyang, sama kayak Rahyang, itu namanya gelarnya. Kalau Hyang itu artinya ketuhanannya. Jadi makanya kita di Jawa kan banyak istilah yang parahyangan. Parahyangan itu ya tempatnya para dewa artinya. Nah, hubungannya dengan hyang. Nanti ada dihyang itu nanti jadi dieng. Ada sembahyang, itu berarti ya memang posisinya menyembah Tuhan. Makanya kalau dalam Islam ketika terjadi akulturasi, kemudian sholat itu disebut sembahyang. Nah, ini agama Jawa kuno. Bahkan sebelum masuknya Hindu Buddha sudah dikenal Dang Hyang Semar. Nah, nanti setelah masuk Hindu yang pertama, banyak yang mengasosiasikan Semar itu sama dengan namanya Resi Agastya. Resi Agastya ini penyebar agama Hindu Siwa dari India Selatan. Yang nanti beliau ini sebenarnya dakwahnya di India Selatan termasuk Asia Tenggara.
nanti berakhirnya nanti beliau uzlahnya kalau bahasa agama itu di Gunung Kawi. Resi Agastya ini saya kebetulan bawa gambarnya. Nah itu yang paling kiri itu yang dari India, patungnya Resi Agastya. Yang tengah ini yang ada di Nusantara, di Blitar. Ini saya ambil gambar yang tengah ini karena dulu zaman saya mahasiswa ada kasus rame itu. Jadi ini patung ini semula ada di pendoponya Pemda Blitar. Dipindahkan ke Museum Penataran. Capek-capek dipindahkan wong berat. Besoknya sudah balik lagi ke pendopo Kabupaten Blitar saat itu. Jadi zaman saya mahasiswa ada cerita itu masuk media-media rame itu. Jadi ini patungnya bisa balik sendiri. Nah ini profilnya mirip seperti profilnya Semar memang. Beliau ini penyebar agama, bijaksana, dengan sosok yang semacam itu. Jadi banyak yang kemudian mengasosiasikan, oh ini adalah Resi Agastya yang menyebarkan agama Hindu, dikenal oleh masyarakat Jawa dan nanti juga populer dengan nama Semar. Itu yang kedua. Yang ketiga, Semar itu ini bagi yang suka membaca serat-serat lama, itu disebut juga namanya di satu serat Jawa kuno di zaman Mojopahit namanya Serat Sudomolo. Semar ini posisinya kalau di serat itu hanya cantriknya, ajudannya Raden Sadewo. Raden Sadewo ini salah satu dari Pandawa yang 5 itu. Jadi Raden Sadewo punya, nanti di serat itu disebut Raden Sudomolo. Beliau punya cantrik namanya Semar. Ini cerita di serat Sudomolo ini nanti yang dipakai biasanya oleh para dalang ketika meruat. Jadi ini ceritanya sebenarnya cerita memang menghapus kutukan kepada Betari Durga. Yang bisa menghapus kutukan ini Raden Sadewo. Nah Raden Sadewo ini punya cantrik Semar. Nah itu versi yang ketiga. Jadi diasosiasikan, oh itu sebenarnya ya cantriknya Pandawa. Nah nanti para wali mengambil sosok Semar ini dan diolah secara berbeda. Maka kita kenal kemudian istilah Ponokawan. Kadang-kadang disebut sebagai Punokawan. Nah ini yang populer sekali menggunakan figur Semar dan anak-anaknya itu yang nanti dikenal sebagai Punokawan itu Sunan Kalijogo. Ponokawan itu, Pono itu artinya punya visi yang jernih, kawan itu ya sahabat atau teman. Jadi Semar ini diposisikan jadi sahabat yang melayani para Pandawa yang dia disebut punya visi yang jernih. Pandangannya sudah tidak terkontaminasi duniawi, politik, macam-macam. Dialah yang mampu memberikan pertimbangan yang jernih kepada para penguasa saat itu, ya Raden, para Pandawa yang isinya ada Raden Yudhistira dan kawan-kawan. Nah ini versinya para wali. Ya siang hari ini kita akan membahas yang versi keempat ini. Jadi bukan versi yang lain. Karena kita kan ingin mengarahkannya sesuai ke arah pemahaman keagamaan. Sementara yang kelima ini dari para pujangga Jawa. Ini yang banyak ada di konsep-konsep Islam kebatinan. Nah itu Semar ini jadi manusia spiritual, manusia yang setengah gaib. Biasanya diasosiasikan, dibayangkan dia masih hidup hari ini, masih ada di gunung-gunung. Yang populer dekat dengan Semar itu ada Gunung Arjuna, Gunung Tidar, Gunung Kawi, Gunung Serandil. Itu di situ disebut banyak petilasan-petilasannya Semar. Kemudian juga ada yang mengasosiasikan Semar itu kalau zaman Mojopahit akhir ini seperti penasehatnya Raja Brawijaya yang terakhir, yang dikenal sebagai Sabdopalon. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca kisah Sabdopalon dan Noyo Genggong. Ini dua ajudan, dua pelayannya Brawijaya keempat yang ini nanti sekaligus gurunya, yang sekaligus ini kalau Bapak Ibu sempat baca-baca, beliau berdua inilah yang mengeluarkan sumpah bahwa karena Mojopahit jatuh, nanti 500 tahun lagi aku akan datang.
balik lagi. Ketika terjadi huru-hara, 500 tahun lagi aku akan datang mengembalikan lagi kejayaan Jawa. Nah, itu banyak kalangan kebatinan yang meyakini ini. Ini kan 500 tahun itu ya sekitar kemarin-kemarin, tahun 2019, 2020. Ketika terjadi goro-goro. Nah, mungkin goro-goronya itu ya mungkin pandemi apa kacauan apa hari-hari ini. Nanti silahkan dicari ceritanya. Next time mungkin kita bisa cerita-cerita Sabdo Palun Noyo Genggong ini. Ini banyak dipakai oleh para pujangga Jawa untuk menjelaskan dimensi spiritual hidup Jawa. Baik, jadi ini Bapak Ibu, jadi ternyata macam-macam kalau kita ingin menjelaskan Semar itu versi yang mana. Nah, siang hari ini kita ambil versinya Poro Wali dengan Ponokawannya. Nah, kita awali dari sini ya. Para wali menggunakan nama Semar. Semar itu memang dari kata-kata samar, tidak terlalu jelas. Atau maya. Maya itu dari arti letterleknya, maya itu sebenarnya cahaya yang hitam. Berarti ini tokoh ini memang sengaja disamarkan. Dia tidak jelas, tidak tegas siapa sih sebenarnya orang ini. Makanya sering disebut Betoro Ismoyo, karena dia dilingkupi oleh misteri. Ada juga yang mendefinisikan Semar itu dari bahasa Arab simar. Simar itu artinya paku. Jadi dia inilah nanti yang jadi pakunya bumi. Paku itu kan sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang mengukuhkan. Nah, para wali juga memberi beliau ini gelar Bodronoyo. Bodro itu artinya bebodro atau membangun dari dasar. Kalau noyo itu dari kata nayoko atau utusan atau rasul. Jadi ini utusan Tuhan yang membangun dari dasar. Jadi pelan-pelan melakukan perubahan ketika masyarakat akhlaknya rusak, situasinya kacau. Makanya disebut Bodronoyo. Jadi dari sisi nama memang konotasinya adalah memang tokoh ini tokoh yang misterius. Makanya dipakai nama Semar. Sekarang kita awali dari sini. Filsafat kita tentang Semar. Bapak Ibu mestinya akrab dengan gambar Semar yang di sebelah itu. Itu setiap sisi gambar ada filosofinya. Para wali lebih suka dengan gambar ini karena mereka ingin menyampaikan sesuatu melalui simbol sosok Semar ini. Ini di gambar sosok Semar ini terdapat pandangan tentang sangkan paraning dumadi atau kasunyatan, dan sekaligus di situ ada sastro jendro. Hanya dari gambar satu sosok ini. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, Semar itu badannya hitam biasanya dan gelap, tapi wajahnya putih atau terang. Jadi ini simbol orang yang tercerahkan oleh ilmu. Jadi orang itu, ini semacam filosofi dari para wali, kalau ilmunya banyak, dia penuh dengan hikmah, meskipun mungkin wajahnya tidak ganteng luar biasa, tidak secakep artis-artis Korea, tapi kita melihatnya nyaman, enak, menenteramkan. Jadi kenapa? Karena mereka ini orang yang sudah tercerahkan. Jadi aura dan vibrasinya itu vibrasi yang membuat orang nyaman. Kadang-kadang dekat orang seperti ini itu kadang-kadang kita itu sadar sendiri, tidak perlu mereka ngasih tahu apa-apa, tapi kita dekat mereka itu jadi sadar sendiri. Ya persis kalau kita pas lagi dekat misalnya para ulama tertentu atau orang-orang yang kita sangat hormati karena ilmunya, itu dekat mereka itu kan kita mau macam-macam tidak berani. Itu jadi kita tertata dengan sendirinya. Jadi kita terarah dengan sendirinya. Itu simbol dari wajah yang putih, wajah yang cerah. Jadi ini makanya kalau di situ gambarnya pakai emas, biasanya pakai putih. Di badannya hitam, wajahnya putih. Kemudian digambarkan Semar itu tidak jelas, tidak laki-laki dan tidak perempuan dalam filosofinya. Bukan berarti ini yang rame LGBT macam-macam, bukan itu sebenarnya. Filosofinya apa? Melampaui dikotomi laki-laki dan perempuan.
Ini mungkin menarik kalau Bapak Ibu teman-teman senang dengan kajian feminisme. Cara para wali mengajarkan biar kita tidak terpaku pada ini laki-laki, ini perempuan, itu dilampaui. Dalam hidup ini kan banyak yang sebenarnya tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau kita ngomong pendidikan, kalau kita ngomong politik, kalau kita ngomong kearifan, kebudayaan, hikmah, ini kan sebenarnya tidak laki-laki, tidak perempuan. Yang urusan laki-laki dan perempuan itu kan sebenarnya hanya urusan genital, mungkin bagian menstruasi, bagian mengandung, menyusui. Ini yang urusan laki-laki perempuan harus dibedakan. Di luar itu sebenarnya tidak signifikan kita membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, yang selama ini sering digelisahkan oleh teman-teman feminis itu kan pembedaan-pembedaan ini loh, yang nanti membuahkan ketidakadilan. Nah, para wali mengajarkan kita yuk melampaui dikotomi itu. Orang baik, orang beriman, beramal soleh itu ya laki-laki ya perempuan, levelnya sama, standarnya sama. Jadi tidak harus dibeda-bedakan. Dan itu digambar langsung di Semar. Mana sih yang menunjukkan ini sulit dibedakan laki-laki perempuan? Ya yang jelas Semar itu dadanya besar. Nah itu orang kan sulit membedakan ini kok profilnya begitu ya, ini laki-laki apa perempuan ya, kan tidak jelas juga. Nah itu filosofi yang kedua. Filosofi yang ketiga dari para wali adalah dari sosok Semar ini, dia punya kunjung. Ada kunjungnya ini kan bayangan kita ini kayak anak kecil, tapi wajahnya sangat tua. Nah ini kan dikotomi ini. Jadi kok beda ya? Harusnya kalau punya kunjung itu ya wajahnya masih kecil, tapi ini punya kunjung wajahnya tua. Ini sebenarnya pelajaran dari para wali bahwa hidup itu tidak harus berhenti hanya pada kebenaran, tapi harus ngerti kebijaksanaan. Ngerti kebijaksanaan itu kadang-kadang kita harus pinter bermain, kapan jadi anak-anak, kapan jadi orang tua, kapan jadi teman. Nah, ini kan bijaksana. Kalau kita misalnya bicara dengan anak-anak kita yang kecil, itu kan kita menurunkan level berpikir, logika kita selevel dia yang kecil. Nanti ngomong di level orang-orang pinter ya kita imbangi sesuai level yang kita ajak omong. Itu namanya bijaksana. Jadi kita ngerti kapan jadi anak-anak, kapan jadi orang tua. Kita tahu kapan memposisikan diri sebagai penasehat, kapan kita memposisikan diri sebagai yang dinasehati. Itu namanya bijaksana. Jadi itu simbol dari kunjung, seperti anak-anak tapi wajahnya tua. Ada juga yang memaknai kunjung dan wajah tua ini bahwa dalam diri kita itu memang ada unsur anak-anaknya, yang itu digambarkan dengan hidup yang gembira, menikmati, bersyukur, tapi juga ada unsur dewasanya. Kita harus serius, kita harus tabah, kita harus kuat berjuang dan lain sebagainya. Ini kalau dalam agama itu seperti khauf dan roja. Roja itu penuh harapan, khauf itu rasa takut. Ini harus imbang. Ya, orang penuh harapan itu bahagia, seperti wajahnya anak-anak yang cerah. Sementara orang ketakutan itu kan agak minder, agak susah, itu seperti wajahnya orang tua. Jadi hidup kita itu harus seimbang. Bahkan ini juga bisa dimaknai letterlek. Kadang-kadang kita juga perlu jadi anak-anak, agak santai-santai, main-main sebentar. Tapi kadang-kadang juga kita serius, seperti orang tua. Kalau serius terus, ya kita pasti tidak bahagia hidup kita. Atau seneng terus, seperti anak kecil terus, kekanak-kanakan terus. Kita juga tidak akan ketemu kebahagiaan. Maka kunjung dan wajah ini ya filosofinya kebahagiaan lewat kebijaksanaan. Kemudian ada lagi yang unik dari sosok Semar ini, matanya itu kalau bahasa Jawa disebut rembes. Jadi nangis terus, keluar air mata terus. Tapi mulutnya tertawa. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita tentang dinamika ruang. Dinamika ruang itu hidup kita ini kompleks. Tidak semuanya isinya tangisan. Pasti ada sebagian yang bisa kita tertawai. Ini yang saya sebut dinamika ruang. Kita mungkin hari ini sulit karena ada pandemi. Tapi kan tidak semua sudut hidup kita itu sulit.
ada bagian-bagian tertentu yang enak, yang nyaman, yang membahagiakan selain kesulitan karena pandemi. Nah, ini pelajaran tentang dinamika ruang. Ada juga pelajaran tentang dinamika waktu. Kalau ini kita sadar bahwa ya sekarang mungkin kita nangis tapi besok kita tertawa. Tangisan itu tidak selamanya, tertawa juga tidak selamanya. Jadi Semar itu biasanya kalau sudah ketawa akhirnya nangis. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa tangis itu tidak selamanya, tertawa juga tidak selamanya. Besok pasti berubah. Kalau yang tadi dinamika ruang, jadi di satu titik hidup kita tidak mungkin semua sisinya adalah kesedihan. Pasti di situ ada kegembiraan. Sebaliknya juga begitu. Tidak mungkin semuanya kegembiraan, pasti di balik itu ada kesedihan. Terus gambar Semar ini kan unik ini. Ini antara jongkok dan berdiri. Ini kita sebut berdiri ya bisa, kita sebut jongkok ya bisa. Nah, ini sebenarnya filosofi dari para wali untuk menggambarkan keutuhan. Jadi hidup itu harus kita hayati secara utuh. Kita harus mampu merendah, jangan hidup terlalu minder, tapi juga jangan terlalu sombong. Jadi ya kita berdiri mampu, jongkok juga mampu. Kalau kita berdiri rasanya kayak jongkok. Berarti meskipun kita sedang jaya, tapi kita tidak menyombongkan diri. Tapi meskipun kita sadar banyak kelemahan, bukan berarti kita putus asa. Kita masih mampu tegak berdiri dengan segala anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ini kesadaran, kalau dalam Jawa namanya tentang sastra jendro. Ini sastra kelas tinggi yang susah sekali dijalankan kalau kita tidak latihan. Dan yang terakhir sosoknya tangannya. Tangan yang satu menunjuk ke bawah, yang satu menengadah ke atas. Ini saya tertarik dengan pose satu tangan ke atas, satu menunjuk ke bawah ini. Karena kalau Bapak Ibu belajar tasawuf, itu nanti mungkin pernah lihat, saya bawa gambarnya. Gambar yang seperti ini. Satu tangan menengadah ke atas, yang satu menunjuk ke bawah. Jadi yang satu berdoa, meminta anugerah, menunggu pemberian Allah dalam hidup kita. Kalau kita sudah berdaya mendapatkan anugerah macam-macam dari Allah, jangan lupa berbagi kepada yang lain. Jadi yang satu menengadah ke atas, yang satu membagi ke bawah. Jadi kita punya kelebihan apapun, anugerah apapun dari Allah, apakah itu harta, apakah ilmu, apakah waktu, apakah tenaga, kita syukuri dan jangan lupa berbagi dengan yang lain. Kalau ini kan dari Maulana Rumi yang dikenal sebagai tarian berputar. Nah, para wali mengajarkannya dengan cara yang berbeda, yaitu sosoknya Semar. Jadi satu tangan menengadah ke atas, yang satu menunjuk ke bawah. Jadi yang satu ini kalau bahasa agama namanya tanggung jawab kekhalifahan, dan yang satu tanggung jawab kehambaan. Jadi kita itu Abdullah sekaligus Khalifatullah. Jadi kita ikut saja sesuai petunjuk perintahnya Allah, kita tunggu Allah memerintah apa, menyuruh kita apa, dan pada saatnya kita bagi anugerahnya Allah itu kepada sesama. Ini simbolisme fisiknya. Jadi hanya dari gambar ini Bapak Ibu, kita bisa menjelaskan panjang ini sebenarnya. Hanya dari sosok profilnya Semar ini. Itu nanti belum gelangnya, belum batiknya, belum macam-macam, ada banyak yang bisa dijelaskan. Itu pintarnya para wali dalam mengajarkan makna-makna yang dalam dengan sosok Semar ini. Baik, nah ini saya jelaskan khusus karena banyak yang tanya kok warnanya hitam Semar itu. Padahal harusnya kan cerah. Ini hitam ini sebenarnya maknanya justru dalam. Hitam ini semacam ibunya semua warna. Kalau Bapak Ibu belajar agama Hindu misalnya tentang Krishna, Krishna itu warnanya hitam. Karena memang hitam itu filosofi spiritualnya dalam. Jadi hitam itu, Semar itu hitam. Karena hitam itu kalau makom itu simbol makomnya bumi.
Mengapa kita harus sampai makom bumi? Bumi itu makom yang sangat tinggi, meskipun letaknya di bawah. Jadi bumi itu diam, bumi itu mantap. Meskipun diinjak-injak orang, dijajah orang, dia tetap mantap dalam posisinya. Kemudian bumi itu punya segalanya, api, air, angin ada di dalamnya. Tapi bumi tidak pernah disebut sebagai pemilik semua itu. Dan dia tidak menyombongkan diri apa yang dia miliki. Nah, ini persis Semar. Bahkan bumi adalah sarana bagi tumbuhnya segala makhluk yang ada di atasnya. Kita manusia butuh tanah, butuh bumi. Binatang juga butuh, tumbuh-tumbuhan juga butuh. Jadi bumi itu ternyata sangat bermanfaat. Kunci bagi semua makhluk hidup. Kemudian bumi itu perannya besar tapi tidak sombong. Bumi itu sering dijajah, sering diangkara murkai, tapi tetap kukuh dan tidak marah, tidak membalas. Dia tetap ada pada makomnya, pada posisinya. Nah, ini simbol warna hitamnya Semar. Jadi menyimbolkan bumi. Jadi wajahnya cerah karena tercerahkan, kemudian dirinya sendiri hitam karena sudah mencapai makomnya bumi. Nanti kalau dalam cerita-cerita wayang itu ya ada saja cerita bagaimana dahsyatnya seorang Semar ini. Tapi dia tidak pernah menunjukkan, tetap yang terkenal ya bangsanya Arjuna, bangsanya Werkudara, bangsanya itu. Tapi dia sendiri ya dikenalnya hanya orang kecil, rakyat biasa. Jadi ini orang yang sudah sampai pada makom bumi. Makom yang letaknya paling bawah tapi sebenarnya dia yang paling tinggi. Ini mungkin bisa disambungkan nanti kalau dalam filsafat Islam, filsafat tasyrik itu ada mengapa sih kok kita itu sujud mencium bumi, mencium tanah. Karena tanah punya banyak simbol ketinggian, meskipun dia letaknya yang paling bawah. Baik, jadi ini salah satu penjelasan tentang mengapa Semar itu warnanya hitam. Nah, ini juga pelajaran dari Semar. Ini kuncungnya Semar, tadi kan dia punya kuncung itu yang kayak anak kecil itu. Itu sebenarnya kesaktiannya dia di situ. Jadi kuncung itu punya 8 Semar itu. Yang masing-masing dari 8 kuncung itu menyimbolkan daya-daya kekuatan tertentu. Jadi ini uniknya Semar. Semua kesaktiannya itu bukan kesaktian yang menyerang orang lain. Jadi kesaktian yang justru menguatkan dirinya. Jadi Semar itu 8 kekuatan itu, yaitu yang pertama dia tidak pernah lapar, dia tidak pernah mengantuk, dia tidak pernah jatuh cinta. Tidak ada kok lakon wayang Semar jatuh cinta, itu tidak ada. Karena dia sudah mengatasi rasa itu. Kemudian sedih, capek, tidak pernah sakit, tidak pernah kepanasan, tidak pernah dingin, kedinginan. Ini sebenarnya pelajaran kalau dalam dunia tasawuf, ini nafas. Kadang-kadang kita terjemahkan sebagai hawa nafsu, daya jiwa yang kita penuhi saja. Jangan sampai dia kekurangan apa kelebihan. Kita harus selesai dengan 8 hal ini. Kalau tidak, urusan penghambaan, urusan kekhalifahan tidak akan beres. Ayo dibereskan dulu ini. Jadi kalau ini sudah tuntas, ya sudah, jangan berlebih-lebihan. Selanjutnya kita jalankan tugas hidup. Jadi jangan sampai kita kelaparan. Kita penuhi diri kita sampai sudah tidak lapar lagi, ayo terus berjuang. Jangan sampai ngantuk. Ngantuk itu menunjukkan orang kurang tidur. Berarti apa? Istirahatlah. Kalau sudah capek, istirahat. Kalau sudah dayanya menipis, ya istirahat. Karena kalau kita sedang ngantuk sekali, kurang tidur, ya tidak akan maksimal. Kebaikan apapun yang kita jalankan. Maka jangan ngantuk. Nah, kalau Semar, dayanya ya dia tidak pernah ngantuk. Jangan jatuh cinta. Maksudnya jangan jatuh cinta itu kalau ada rasa cinta,
ikuti, kemudian tuntaskan, bereskan, selesai. Baru kita menjalankan amanat Allah sebagai khalifahnya, sebagai hambanya. Jangan berlama-lama di ranah ini. Ayo kita penuhi. Kalau memang sudah ada rasa itu cocok segalanya. Makanya menikah itu kan disuruh cepat segera. Kalau memang ada cocok segalanya memenuhi syarat, nikahlah. Jangan berlama-lama menggembalakan rasa jatuh cinta. Ini maksudnya cinta yang romantik antara laki-laki dan perempuan. Segera tuntaskan. Kalau ini belum tuntas, pasti akan menghalangi kebaikan keberagamaan kita. Jangan-jangan keberagamaan nanti kita pakai untuk urusan ini, atau urusan kebaikan kita pakai untuk membereskan urusan ini. Kan banyak itu cerita-cerita. Jadi orang yang kita menganggapnya dia tokoh agama, kok tiba-tiba jatuhnya hanya karena ini, karena ranah ini. Itu karena belum beres di situ. Jadi bereskan dulu urusan ini, untuk selanjutnya mari kita jalankan tugas kemudian. Jadi ini termasuk rasa capek, termasuk sakit. Sesakti apapun, soleh apapun kita, ya tidak akan maksimal kebaikan kita kalau kita sakit. Maka menjaga diri agar tidak sakit itu ya kewajiban. Makanya protokol kesehatan itu ya dalam rangka ikhtiar kita agar maksimal tugas kehambaan kita dan tugas kekhalifahan kita. Karena kalau kita sakit ya kita tidak akan bisa apa-apa. Termasuk kepanasan dan kedinginan. Jadi ini pelajaran, ya kalau Semar dia otomatis tidak punya. Nah, berarti kalau kita yang manusia, mari kita penuhi itu sehingga dia tidak jadi faktor yang mengganggu. Kalau Semar otomatis tidak terganggu, wong dia punya kuncungnya. Itu kan maunya para wali untuk mengajarkan kita, untuk urusan ini, mari kita naik level sampai ke level tidak terganggu lagi oleh hal-hal tersebut. Lapar, ngantuk, jatuh cinta, dan lain sebagainya. Ini makna dari kuncungnya Semar. Nah, ada lagi satu sebelum ke situ. Ini yang unik. Mungkin Bapak Ibu sering dengar kentutnya Semar. Ini senjata pamungkasnya. Jadi uniknya Semar itu kalau ada orang gegeran, ada orang yang tidak selesai-selesai, mungkin sama-sama saktinya, sama-sama anunya, dia akan kentut. Kalau sudah kentut, selesai semua urusan. Jadi karena kentutnya itu, selesainya itu bukan dengan cara musuhnya yang dia benci kemudian jatuh, enggak. Tapi membuat orang sadar. Jadi ini senjata yang tidak membunuh, tapi membuat orang sadar. Ya kalau yang kita miliki sih memang membuat orang sadar terus marah-marah, sadar ada yang gitu. Tapi kalau Semar itu membuat orang terus semakin tercerahkan. Ini unik para wali mengajarkan. Jadi ada orang tercerahkan gara-gara kentutnya Semar. Kentut itu kan memang tidak enak dirasakan, tidak enak dibau. Ini sebenarnya pelajaran bagi kita. Kadang-kadang yang tidak enak itu justru menyadarkan kita. Kadang-kadang pengalaman-pengalaman pahit itu justru membuat kita kenal diri kita bahwa ternyata aku ini lemah, ternyata aku ini banyak kekurangan, ternyata aku ini sudah menempuh jalan yang salah selama ini, dan lain sebagainya. Jadi pelajaran dari sisi kentutnya Semar itu sebenarnya ingin mengajarkan kita bahwa yang pahit-pahit, yang tidak enak kita rasakan, itu seringkali punya fungsi, punya peran mencerahkan kita. Jadi inilah maka yang digunakan oleh para wali, ya diberi saja Semar ini senjatanya kentut. Makanya populer sekali kemudian kentut Semar. Nanti sebenarnya masih banyak yang lain dalam khazanah Jawa itu, misalnya dikenal ajian Semar Mesem. Semar Mesem ini pengasian. Pengasian itu maksudnya kalau kita mesem seperti mesemnya Semar itu tidak ada orang yang tidak jatuh cinta. Padahal kalau dari gambarnya tadi kan Semar itu kan sebenarnya wajahnya jelek, tua, wong yo matanya rembes. Tapi kalau dia senyum, tidak ada orang yang tidak suka padanya. Jadi
Ini yang saya sebut tadi, indahnya kebaikan, indahnya kebijaksanaan. Jadi kalau orang sudah masuk ke ranah batin, dunia spiritual, itu yang fisik-fisik sudah terlampaui. Jadi bahkan Semar yang secara fisik sebenarnya tidak indah sama sekali, tapi dia menjelma jadi keindahan, banyak sekali orang suka. Karena apa? Kebijaksanaannya, karena luasnya wawasan dan kebaikan. Jadi ini pelajaran-pelajaran dari Semar. Baik, nah itu filosofi dari fisiknya Semar. Sekarang kita belajar tentang posisinya, perannya Semar. Semar itu orang sering menyebutnya Dewa Kamanungsan. Jadi hakikatnya kalau dalam cerita wayang Semar ini dewa. Tapi kemudian lebih suka turun ke bumi untuk mendampingi manusia. Ini sebenarnya juga di balik itu ada kritik. Banyak manusia yang ngaku-ngaku dewa. Padahal Semar itu yang sudah dewa pun lebih suka jadi manusia, mengabdikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan manusia. Jadi, ini semacam sindiran kedudukan Semar itu, dia dewa yang kamanungsan. Meskipun dia sudah jadi dewa, posisinya sudah dewa, lebih suka turun jadi manusia. Ini kan kebalikannya, kalau di wayang itu ada Krisna. Kalau Krisna itu dia memang menungso yang kadewa. Jadi dia manusia yang dalam dirinya ada unsur dewa, unsur ketuhanan. Nah ini dua filosofi yang berbeda. Kalau dalam dunia tasawuf, levelnya Semar itu diposisikan lebih tinggi. Level Semar itu berarti orang yang sudah ada di puncak dan turun lagi untuk mengabdikan ilmunya, ketercerahannya kepada sesama. Kalau levelnya Krishna itu kan masih orang yang berunsur ketuhanan dan mendaki jalan kembali lagi jadi Tuhan. Kalau para sufi itu kan memang berusaha untuk dekat, nanti kan filosofinya manunggaling kawula Gusti. Kalau Semar ini justru pasca manunggal. Kalau sudah manunggal terus apa? Nah, ia mengabdi pada masyarakat. Dia ngomong raja-raja, membela rakyat. Itu yang dilakukan oleh Semar. Jadi selama ini jarang orang bahas, loh kalau sudah manunggaling kawula Gusti terus apa? Banyak yang berhenti di situ. Seolah-olah itu yang paling tinggi. Tapi kalau di Semar ini enggak. Kalau sudah sampai puncak, yuk balik lagi. Demi masyarakat. Ini sebenarnya pelajaran kalau dalam Islam, karena ini memang para wali yang mengkonstruksinya, kita akan kenal bagaimana Nabi itu Isra Mi'raj sampai langit ke-7, tapi kan kembali lagi. Sehingga ada sufi yang bilang, namanya Abu Yazid Bustami, itu kata Abu Yazid Bustami, kalau aku Muhammad, begitu ketemu Allah, ya sudah aku tidak balik-balik. Karena memang puncak pencapaian tertinggi kita sebagai manusia itu ya bertemu Allah, berhadapan-hadapan dengan Allah. Dan kalau dalam Islam ada pandangan bahwa nanti kenikmatan tertinggi kita di surga itu adalah bertemu Allah. Lah ini sudah ketemu, mau nyari apa lagi? Berarti sudah puncaknya nikmat. Kata Abu Yazid Bustami, ya kalau aku Muhammad, aku sudah saja di situ, selesai. Tapi kan tidak. Nabi peduli dengan umatnya, memikirkan nasib umatnya, maka kembali. Nah, persis seperti yang dilakukan Semar. Kalau dia mau, dia sudah dewa, mau nyari apa lagi. Tapi kan enggak, karena dia peduli ya, dia kembali untuk mengajar, mencerahkan masyarakat. Makanya dia dewa yang kamanungsan. Ini juga bisa kita ambil pelajaran. Semoga kita bukan orang yang sombong. Orang sombong itu menungso yang memposisikan diri seperti dewa. Seolah-olah dia besar, seolah-olah dia tinggi. Padahal mungkin tidak. Lebih indah, meskipun kita pintar, meskipun kita tinggi, tetap kita merasa level kita sebagai manusia yang biasa saja, yang rendah. Nah, yang kedua, beliau ini kawulo tapi pinandito.
Kawula Pinandita itu rakyat kecil, tapi justru dia jadi panutan. Oh, ini sulit ini, rakyat kecil jadi panutan itu dia harusnya ya cuma kawula. Tapi karena kualitasnya luar biasa, meskipun posisinya rendah, dia tetap jadi rujukan pertanyaan. Ini kalau dalam dunia tasawuf, banyak sufi-sufi itu yang tidak kelihatan. Para wali yang tersembunyi, hanya orang tertentu yang tahu. Kelihatannya dia orang kecil, tapi sebenarnya dia panutan. Nah, ini namanya kawulo tapi pinandita. Dia tidak populer, tidak terkenal, tapi justru jadi rujukan. Saya itu belum lama membaca biografinya Imam Syafi'i. Dalam dunia fikih ini beliau kan orang pointer, susah mencari tandingannya. Tapi Imam Syafi'i itu kalau sedang ragu-ragu, sedang sulit, sedang tidak bisa memutuskan, beliau akan ke desa. Ada satu desa kecil, ketemu temannya. Namanya Syaiban Ar-Roksi. Temannya yang namanya Syaiban ini petani desa kecil. Tapi ilmunya luar biasa, tapi tidak ada orang yang tahu. Nah, ini contoh kawulo Pinandita. Ilmunya sangat tinggi, tapi beliau tidak pamer-pamer dan lebih suka tidak terkenal, hanya satu dua orang yang tahu. Nah, ini kawulo Pinandita. Kalau dalam dunia sufi, makomnya sering disebut makom humul. Makom humul itu makom orang yang tersembunyi. Dan istilah humul ini terus dipakai oleh para wali untuk menyebut selimut dalam bahasa Jawa. Kita di Jawa kan menyebutnya kemul. Nah, jadi kemul itu sebenarnya di situ ada pelajaran jangan suka pamer ilmumu, kepandaian. Justru engkau akan matang dengan menanam dirimu lebih dalam. Mengapa? Sebagaimana biji tanaman, kalau dia hanya ada di atas tanah saja, dia tidak akan tumbuh bagus. Tapi kalau dia masuk ke dalam tanah, tumbuhnya akan lebih indah. Nah, itu filosofinya dalam dunia sufi. Ini persis seperti posisinya Semar, yaitu kawulo Pinandita. Dan yang ketiga, Semar ini posisinya adalah Ponokawan. Ponokawan tadi sudah dijelaskan. Ini temannya para raja, para kesatria, cuma dialah sumber segala nasihat. Kalau sedang buntu para pahlawan ini, biasanya terus mereka lah yang menasihati. Kalau Bapak Ibu suka melihat wayang, wayang itu ada fase goro-goro, biasanya tengah malam. Ini fase puncak, ini kalau ada problem ini puncak-puncaknya di tengah malam itu. Nah, biasanya pas puncak itu semuanya sedang sulit, sedang bingung mikir solusi, tokoh-tokohnya dalam cerita itu, terus ada goro-goro. Baru di situ muncul Semar dan anak-anaknya, Gareng, Petruk, Bagong. Biasanya setelah goro-goro ini ketemu solusinya, terus separuh sisa cerita selanjutnya membereskan masalah. Jadi biasanya wayang itu bapak-bapaknya seperti itu. Karena perannya Semar sebagai Ponokawan. Selanjutnya beberapa makna yang bisa kita ambil dari keberadaan Semar. Jadi Semar itu orang yang momong para Pandhawa, dan dia dijelaskan sebagai manusia yang mampu mengendalikan panca inderanya, mengendalikan nafsunya. Nah, jadi peran pertama yang dilakukan oleh Semar adalah mengajarkan kita tentang jiwa momong dan pengendalian diri. Disitulah nanti kita ketemu keselamatan dan kemuliaan. Jiwa momong itu jiwa yang luas. Kalau kita sedang momong anak-anak, mungkin Bapak Ibu guru atau kita momong anak-anak kita, itu kan diperlukan keluasan jiwa untuk menerima apa saja yang dilakukan oleh yang kita momong. Jadi kalau kita sedang ngomong itu kan tidak bisa kita maksa-maksa yang kita ngomong. Yang bisa kita lakukan ya meluaskan jiwa agar bisa menerima apapun yang dilakukan oleh yang sedang kita ngomong. Nah, itu fungsi pertama, pelajaran yang kita ambil dari Semar. Pelajaran kedua, Semar ini
punya makna simbolis orang yang mampu mengendalikan diri. Makanya namanya tadi Bodronoyo atau utusan untuk membangun diri. Jadi dia ini mampu mengekang nafsunya. Kalau dia tidak bisa mampu mengendalikan diri, mungkin dia sudah tampil sendiri, Pandawa dikalahkan semua, Kurawa dikalahkan semua, dia bisa jadi raja kalau mau. Tapi kan tidak. Jadi dia tidak mau mengumbar angkara hawa nafsu. Makanya orang yang mampu mengendalikan diri ini dalam falsafah Jawa sering disebut orang yang eling lan waspodo. Jadi orang yang selalu ingat, sadar tentang dirinya dan senantiasa waspada. Dan yang ketiga, kehadiran Semar itu justru dibutuhkan orang karena menyenangkan, menggembirakan, memperindah cerita, memperindah dunia ini. Ini sebenarnya filosofi Jawa, memayu hayuning bawono. Jadi memayu hayuning bawono itu memperindah indahnya dunia. Jadi dalam filosofi memayu hayuning bawono ini, kehadiran kita di dunia ini semoga ikut menambah indahnya dunia. Allah itu menciptakan dunia ini sudah indah. Kemudian kita dihadirkan di dalamnya. Diharapkan kehadiran kita menambah keindahan, bukan malah merusak. Itulah filosofi memayu hayuning bawono. Sebagaimana perannya Semar. Jadi dia tidak merusak cerita, dia tidak menang-menangan meskipun dia punya kemampuan untuk itu. Tapi kehadirannya semakin memperindah cerita, semakin manis, semakin menyenangkan dalam ceritanya. Jadi ini tafsir tentang keberadaan Semar. Jadi dari Semar sendiri sesuai perannya kita belajar tentang bagaimana kita mampu ngomong dengan kemampuan kita, bagaimana kita selalu eling lan waspodo, dan bagaimana kita memayu hayuning bawono. Nah, sifat-sifatnya ini kalau Bapak Ibu ingin belajar tentang sifat-sifatnya Semar, beliau itu nyegoro. Nyegoro itu berarti luas hatinya. Jadi ada apa saja beliau tidak kaget, tidak gumun, bisa menampung, bisa memaklumi. Jadi maklumnya luas. Orang itu yang nyegoro, yang maklumnya luas, itu pasti tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terprovokasi, karena dia bisa menerima apa saja. Itu nyegoro. Makanya Semar itu kadang-kadang Pandawa juga agak nakal, ada licik-liciknya sedikit, tetap dia bisa menerima, meskipun kemudian dinasehati, diluruskan. Ini kalau bahasa Indonesianya, hatinya seluas samudera. Nah, itu nyegoro. Jadi selalu bisa memaklumi, oh iya, saya maklum sih, saya paham kalau dari situasinya dia mungkin yang dia rasakan ini, makanya dia melakukan itu. Sementara yang ini dia merasakan ini, makanya dia melakukan itu. Nah itu namanya hatinya luas, bisa menampung apa saja peristiwa, apa saja situasi. Yang kedua, waskito. Waskito itu berarti ilmunya luas. Jadi hatinya luas, ilmunya juga luas. Orang Jawa itu biasanya kalau disebut waskito itu dianggap ngerti sangat banyak hal, bahkan termasuk masa depan. Makanya tokoh-tokoh Jawa yang sepuh-sepuh itu kadang-kadang disebut waskito. Dia bisa, tidak lama lagi nih situasinya akan tentram lagi, atau beberapa tahun yang akan datang akan ada goro-goro, ada kekacauan. Ini orang disebut waskito karena bisa membaca banyak hal, termasuk masa depan. Kemudian cirinya Semar yang ketiga adalah wicaksono. Wicaksono itu bijaksana. Nah, kalau ini tadi sudah dijelaskan, bijaksana itu tidak hanya ilmunya luas, tapi tahu bagaimana cara menggunakan, menjalankan ilmunya. Sehingga ilmu ini tidak nantinya malah blunder atau buahnya jadi sebaliknya.
kebenaran yang kita tahu kadang-kadang merusak hidup kita kalau kita menggunakannya tidak bijaksana. Nah, itu namanya wicaksono. Kan banyak kita ini kan mungkin Bapak Ibu teman-teman apalagi Mas Abu kan belajar terus tiap malam tiap hari. Itu kan ilmunya luas sekali mesti, tapi butuh kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bisa jadi mana yang harus saya jalankan, mana yang saya pending dulu, mana yang ini orang yang punya ciri ini yang menjalankan. Kalau yang punya ciri ini seperti saya, mestinya ya belum. Dan seterusnya, ini namanya bijaksana. Jadi tidak semua harus ditelan, dijalankan. Nanti malah bingung sendiri. Atau ada yang tidak cocok, tidak relevan. Kapan kita sabar, kapan kita syukur, kapan kita ijtihad sungguh-sungguh. Ini kalau rumusnya tidak pas bisa kacau. Oh ini saatnya aku sabar. Oh ini saatnya aku berjuang. Oh ini saatnya aku istirahat. Ini kan tiga-tiganya kebenaran. Tapi kalau menggunakannya tidak pas bisa kacau. Waktunya berjuang kita malah istirahat. Waktunya sabar kita malah kemurungsung. Nah, ini namanya tidak bijaksana. Meskipun tiga hal itu kebenaran. Jadi penting kewaskitaan ini diimbangi dengan kawicaksanaan atau kebijaksanaan. Dan itu yang dilakukan oleh Semar. Yang keempat, cirinya Semar adalah sederhana. Jadi sederhana itu hidup sesuai kebutuhan saja, tidak berlebihan. Jadi, juga tidak kekurangan. Sederhana itu sebenarnya paradigma yang pas. Prasojo. Kalau cukupnya makan sehari 2 kali, ya 2 kali saja. Kalau baju cukupnya punya 3, ya 3 saja. Tidak harus 1 lemari atau tiap kali buka Tokopedia atau Lazada atau Bukalapak kita itu tidak nuruti itu. Pokoknya kalau sudah punya cukup ya sudah, itu namanya prasojo. Dan itu yang dilakukan oleh Semar. Kemudian anurogo. Anurogo itu rendah hati. Rendah hati pastinya tidak sama dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu agak dekat dengan hati yang luas tadi. Kemurahan hati. Itu anurogo. Dia tidak pelit ilmu, tidak pelit tenaga, tidak pelit macam-macam, soalnya rendah hati, senantiasa mengembirakan orang. Dan sentosa, sentosa itu selalu di jalan yang benar. Jadi kita mungkin sering menjejerkan istilah sentosa ini dengan sejahtera. Kadang-kadang kita posisikan maknanya sama, sentosa ya sejahtera itu. Tapi sebenarnya sentosa itu kalau kita ada di rel yang benar. Sejahtera bagus, tapi semoga kesejahteraan itu nyambung dengan kesentosaan. Banyak orang mungkin secara ekonomi sejahtera, tapi ketika jalan untuk sejahtera itu bukan jalan yang benar, dia sebenarnya mungkin sejahtera tapi tidak sentosa. Mungkin ada orang yang korupsi misalnya, itu kan sejahteranya luar biasa hidupnya, tapi pasti dia tidak sentosa. Sentosa itu selalu ada di jalan yang benar. Dan gembira. Jadi Semar itu kehadirannya menggembirakan, dia sendiri juga selalu gembira. Orang yang gembira itu kan kalau hadir ya menggembirakan, auranya aura gembira. Makanya kalau cerita-cerita tentang Punokawan itu kan kesannya kita itu isinya ya dagelan-dagelan. Isinya humor-humor. Karena memang kehadiran mereka, para Punokawan ini menggembirakan. Saat orang sedih, saat orang suntuk dengan berbagai masalah, kehadiran para Punokawan ini akan senantiasa menggembirakan. Nah, Bapak Ibu kalau bisa punya sifat-sifatnya Punokawan ini akan luar biasa. Mari kita menghidupkan hati yang luas, senantiasa belajar biar pengetahuan luas, kemudian bijaksana, sederhana, rendah hati, selalu dalam kebenaran dan gembira. Itulah nanti kita akan sebenarnya kebahagiaan hidup kalau kita bisa punya kualitas-kualitas Punokawan ini. Tidak hanya bahagia untuk kita, tapi juga sekeliling kita. Makanya istilahnya Punokawan. Kita akan jadi teman yang bervisi jernih. Teman yang punya pikiran terang. Ini kan senang kalau punya teman itu pikirannya jernih terus. Berarti nasihat-nasihatnya juga jernih. Baik. Terakhir, nah ini saya sudah
ngomongnya panjang lebar kemana-mana sampai lupa waktunya. Ini terakhir, sebenarnya masih banyak, kapan-kapan kita lanjutkan tentang filosofinya. Ini masih seputar gambar sama dasar-dasarnya. Ini jingle. Jingle ini kalau Bapak Ibu suka nonton wayang, itu Semar itu begitu muncul, biasanya mengucapkan kalimat ini. Kalau di Jawa, yaitu bergegek, ugeg-ugeg, mel-mel, sakdulit, langgeng. Ini kalimatnya kan lucu, diucapkan saja meskipun orang nggak ngerti artinya itu mesti ketawa. Jadi bergegek, ugeg-ugeg, mel-mel, sakdulit, langgeng. Apalagi kalau dengan intonasinya Semar, sayangnya saya nggak bisa dalang. Kalau bisa ini sebenarnya intonasinya lucu, tapi filosofinya dalam. Bergegek itu artinya diam. Ugeg-ugeg itu maksudnya gerak-geraklah biar bisa lepas. Jadi maksudnya apa? Daripada diam, rebahan saja ndak ngapa-ngapain, ugeg-ugeglah, bergeraklah. Mel-mel itu mencari makan. Ya, mencari makan bisa mencari apa saja. Kalau mel-mel itu bisa bahasa Indonesianya mengais-ngais. Cari apa saja. Ilmu mungkin serba sedikit atau apa saja. Jangan diam saja. Sakdulit itu artinya sedikit. Jadi meskipun dapatnya cuma sedikit, langgeng. Langgeng itu abadi. Jadi rasanya akan abadi. Jadi bergegek, ugeg-ugeg, mel-mel, sakdulit, langgeng. Daripada mbok kita diam ndak ngapa-ngapain. Ayo gerak-gerak. Ayo ugeg-ugeg. Lakukan apalah yang manfaat. Mel-mel, kais-kaislah, cari-cari sesuatu. Sakdulit itu meskipun cuma dapat sedikit. Meskipun misalnya saya ini ngomongnya hampir 1 jam, tapi Pak Faiz ngomong apa saya ngertinya cuma 1 kata tadi. Tidak apa-apa dapat sedikit. Justru yang sedikit itu akan langgeng. Dia akan bermanfaat untuk sisa hidup kita selanjutnya. Jadi Semar itu setiap kali muncul selalu bilang ini. Jadi jangan diam saja, mbok yo gerak-gerak, nyari-nyari apa yang manfaat. Meskipun dapat sedikit, insya Allah manfaat langgeng. Bisa kita nikmati untuk hidup kita selanjutnya. Jadi ini menurut saya filosofi yang luar biasa yang disampaikan setiap kali kemunculan Semar. Ini kalau Bapak Ibu mau bisa ditulis di tembok kamarnya besar-besar, bergegek, ugeg-ugeg, mel-mel, sakdulit, langgeng. Mungkin kalau pas lagi rebahan itu santai-santai, begitu baca ini kan daripada cuma rebahan, nggak ngapa-ngapain, baca-baca apakah, atau bikin-bikin apa, kayak itu biar kita nggak diem saja, karena ini mumpung WFH ini kan kita di rumah biasanya banyak santainya. Semoga nggak hanya diam, tapi dapat sedikit-sedikit apa gitu yang insya Allah nanti meskipun kecil dan sedikit jadinya langgeng. Baik, itu Mas Abu. Jadi dan Bapak Ibu semua sedikit wawasan tentang